gerobak susah pakai kain-kain ngangkatnya. Iya, boleh. Iya, mau gerobak. Gerobak oke. Oh, ini rusak semua sudah. Rusak semua. Kompor-kompor habis sudah. Habis. Disclaimer dulu, gue tentunya senang dengan masyarakat yang mendapatkan bantuan. Tapi yang mau gue highlight di sini adalah, nih Bapak ya, Pak, sewajarnya aja bisa nggak sih Pak? Ya, ini yang bikin skenario, yang bikin skrip ya orang-orang medianya, please lah. Udah nggak zamannya kayak gini lagi. Performatif banget, tahu performatif apa? Artinya tuh hanya tampil untuk performance aja. Daripada lo sibuk untuk filming atau ngevideoin hal kayak gini gitu untuk pencitraan, mendingan kerja sat-sat gitu. Jadi daripada lo stay diem di satu daerah, mending langsung pergi mencar kemana gitu. Bergerak kerja gitu. Di dunia belahan manapun juga ya, kalau ada pejabat, terus habis itu di belakangnya nih banyak nih dayang-dayangnya gitu, terus dia doang yang ngangkat beras sendirian, menurut lo gimana? Wajar nggak? Sewajarnya aja Pak. Dan don't get me wrong, jangan salahin ibu ini ya. Ibu ini kan cuma disuruh apa yang harus dia lakukan saat itu, karena apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan bantuan untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Jangan nyalahin ibu ini. Data terbaru yang gue dapat dari korban banjir longsor Sumatera itu, yang tewas sudah 604 orang, yang hilang 464 orang, yang luka 2.600, dan yang mengungsi 570.000. Sementara ada bapak-bapak yang bilang bahwa ini tuh belum bencana nasional. Yang ujung-ujungnya dia koreksi juga kan omongannya. Dan untuk penutup videonya tidak mengherankan ya, karena kelihatan ya sudah diatur, ayo masyarakat berkumpul, bilang terima kasih ya, seperti mengagung-agungkan si Pak pejabat ini, seakan-akan dia adalah pemeran utamanya. Tolonglah, siapapun orang medianya, siapapun orang yang bikin skrip ini, dipecat aja. Soalnya kuno banget, udah nggak akan ada yang percaya yang kayak gini. Sumpah ini sakit banget sih, Kepala BNPB minta maaf karena ngomong bisa-bisa aja bencana Sumatera hanya mencekam di medsos. Padahal warga di sana lagi bertaruh nyawa kan teman-teman. Sumpah ini fatal banget sih statement pejabat kita. Bisa-bisanya gitu loh. Beliau akhirnya minta maaf teman-teman setelah turun langsung dan lihat sendiri betapa hancurnya Batang Toru dan desa Aek Garoga. Satu pertanyaan Pak, kemana aja? Masa harus viral dan sadar dulu kalau ini darurat beneran? 6 hari setelah kejadian baru bilang saya nggak mengira seperti ini. Saya nggak mengira seperti ini. Bayangi teman-teman. Tolonglah Pak, empatinya itu nomor 1. Kalau urusan nyawa, urusan rakyat terus diutamakan. Jangan pernah ngeremehin penderitaan rakyat cuma karena kalian belum lihat langsung gitu loh. Kita bakal pantau terus teman-teman, janji kekuatan penuh ini beneran nyampe merata atau enggak. Menurutnya gimana? Tetap kawal ya, pray for Sumatera. Kenapa bencana di Sumatera harus menjadi bencana nasional? Teman-teman, sekarang 593 orang meninggal dunia, 468 hilang, lebih dari 200.000 orang mengungsi. Dan ada pernyataan yang bilang hanya mencekam di media sosial, tapi kondisi di lapangan itu lebih baik. Ini adalah pernyataan yang tidak memiliki empati. Bukan hanya sebatas angka, 500 orang, 200.000 orang, mereka adalah nyawa. Seseorang yang dulunya mempunyai rumah, pekerjaan, seseorang yang dicintai, sekarang hilang karena musibah dan bencana yang ada di Sumatera. Dan kenapa butuh bencana nasional? Kita tuh butuh penanganan yang lebih cepat, lebih masif, karena sampai sekarang masih ada daerah yang bahkan tidak tertangani secara utuh. Desa yang hilang sampai sekarang. Dan ketika ada kondisi bencana nasional, negara itu mengambil alih. Penanganannya lebih cepat, tidak lagi tergantung kepada kapasitas provinsi. 2. Anggaran nasional akan dibuka secara otomatis dari APBN, dana siap pakai BNPB, dan anggaran Kementerian Pusat langsung bisa digunakan. Ini sangat penting sekali teman-teman. Dari 2 alasan itu aja, harusnya teman-teman sudah bisa mengambil kesimpulan besar dan penting kenapa ini harus segera menjadi bencana nasional. Jadi teman-teman, ayo terus kita kawal kasus ini. Masih ada saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan bantuan sampai sekarang.